Pernah nggak, waktu kita propose ide, ada yang nanya, ini campaign lu ini insight-nya apa ya? Atau ide lu ini insight-nya apa ya? Gue suka sama eksekusinya, tapi kayaknya insight-nya kurang ya. Oke, emangnya insight itu apa ya? Dan gimana cara ngebedainnya mana itu insight, mana itu bukan insight? Kita bahas di sini ya. Halo, selamat datang di channel ini, channel yang fokusnya membahas tentang dunia kreatif, dunia marketing, dunia brand, dunia periklanan di Indonesia. Salam kenal, nama gue Andre. Kita nggak akan ngomongin tentang teori, kita akan ngomongin tentang praktek, pengalaman-pengalaman gue akan share, dan mungkin nanti pengalaman teman-teman gue. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering dibicarakan di dunia kreatif dan dunia marketing, yaitu insight. Apa itu insight? Yuk, kita mulai. Insight adalah nyawa utamanya sebuah campaign. Ini yang menentukan campaign itu fresh atau tidak, relevan atau tidak, dekat tidak dengan audiens. Insight itu mirip kayak prosesor di sebuah komputer. Kalau misalnya prosesornya payah, mau spek lainnya oke, bisa dipastikan komputer itu payah juga. Jadi segitu krusialnya loh insight dalam sebuah campaign. Di keseharian, kadang-kadang waktu gue dengar idenya kurang ya, itu tuh refernya ke insight. Yap, lu nggak salah dengar. Ide, banyak banget yang suka ngartiinnya ini hanya milik dari eksekusi kreatif. Padahal bukan. Ide itu ada di semua lidi. Ide itu ada pada waktu kita mencoba untuk menemukan story. Ide itu ada pada waktu kita berusaha untuk menemukan direction dari sebuah strategi. Ide itu muncul juga pada waktu kita, contohnya pemilihan channel, media apa yang bisa kita hijack, media baru apa yang bisa kita cari, taruh untuk campaign ini. Ide itu ada di semua lini. Kalau menurut gua, insight adalah sebuah bensin utama dari seseorang bisa menemukan sebuah ide. Insight adalah dots di dalam sebuah box yang usang. Gue udah bahas panjang lebar nih untuk tentang bagian dots dan box di episode kedua gue. Tonton dulu itu, kalau ada yang belum nonton, baru balik lagi ke sini. Di industri kita banyak banget istilah-istilah dan jargon-jargon. Gue sebenarnya benci banget, sebel banget sama penamaan-penamaan yang demikian. Walaupun memang penamaan-penamaan itu punya artinya sendiri-sendiri. Masalahnya, karena industri kita bukan menggunakan ilmu pasti, maka tiap orang itu banyak yang punya versinya sendiri-sendiri. Dan diperparah dengan banyak yang suka kebulak-balik. Mana itu insight, mana itu ide, dan lain-lain. So, untuk bisa kita simpelin ini semuanya, gue akan pakai 3 istilah ini. Kita akan pakai istilah pertama yaitu fenomena, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah insight. Oke, gampangnya gini. Fenomena adalah akibat, bukti. Data adalah validasi. Apakah akibat atau bukti itu hanya asumsi atau beneran ada? Insight adalah reason kenapa semuanya itu ada. Ilustrasinya kayak gini. Setiap gunung es yang muncul ke permukaan air laut, pasti ada bongkahan es di bawahnya yang jauh lebih besar. Bagian atas yang terlihat oleh mata ini seperti fenomena. Berapa tinggi dia menjulang, berapa lebar luasnya itu adalah data. Data ini memvalidasi apakah ini sudah bisa dikategorikan sebagai gunung es atau hanya bongkahan kecil yang merupakan pecahan dari gunung es lain. Gunung es di bawahnya yang tidak terlihat oleh mata adalah insight. Insight itu penyebab utama kenapa gunung es di atas muncul ke permukaan. Makanya cara gampang untuk bisa ngebedain mana itu insight, mana itu fenomena, dengan semudah kita bertanya, apakah itu kelihatan? Kalau itu kelihatan, maka bisa dipastikan itu bukan insight, itu fenomena. Insight selalu sifatnya motif, behavior, mindset, dan itu nggak pernah kelihatan. Untuk bisa ngebuatnya jadi lebih gampang dimengerti, gue bikin tabel ini. Fenomena selalu sifatnya terlihat dan konkret. Panca indera kita yang bisa merasakannya. Parameternya ada atau tidak fenomena itu. Data sifatnya pasti dan akurat. Otak kita yang bekerja untuk menganalisa. Parameternya nanti analisanya dalam atau tidak.
Sedangkan insight sifatnya itu terasa. Maka hati dan otak kita yang memvalidasi semuanya itu benar atau tidak. Parameternya, konklusinya benar atau tidak, biasa atau tidak penemuannya, surprise atau tidak hasil validasi dan hasil analisanya. Gue di kantor, pakai parameter insight itu harus surprisingly true. Nggak bisa memilih, nggak bisa salah satu. Kalau surprise doang, mungkin itu hanya asumsi. Kalau true doang, mungkin itu hanya fakta. Dan mungkin juga itu insight, iya, tapi udah basi. Ini nih, list insight-insight basi yang sering banget gue denger berulang-ulang kali. Yang pertama, seorang ibu itu mencintai keluarganya. Atau mencintai anaknya. Ini, nggak ada yang salah dari statement ini. Nggak ada yang salah dari pernyataan ini. Dan apakah bisa dibilang ini insight? Ini insight kok. Bener. Tapi, sudah berapa sering insight ini dipakai di sebuah campaign? Yang kedua, seorang atau setiap wanita ingin terlihat cantik. Gak ada yang salah ya teman-teman. Semuanya benar, gak ada yang salah dari pernyataan ini. Tapi, bisa dibayangin nggak? Ini tuh udah dipakai dari ribuan tahun yang lalu mungkin. Oke, gue over exaggerate. Tapi, ini adalah sebuah insight yang dipakai berulang-ulang. Jadi, kalau misalnya ini dipakai lagi, bisa dibayangin nggak? Ide yang akan keluar akan seperti apa, campaign yang akan keluar akan seperti apa. Semuanya jadi basi, semuanya jadi datar. Nah, sekarang lebih kerasa ya, bahwa insight itu parameternya nggak cuma horizontal, tapi vertikal juga ke bawah. Ada insight-insight yang benar, tapi kerasa kok kurang dalam ya, kurang baru ya, dan lain-lain. Metode utama atau metode yang sering dipakai untuk menemukan insight yang baik adalah dengan terus menggali dan terus bertanya pada sebuah topik. Kalau kita udah ketemu sebuah statement, terus menggali why. Sampai akhirnya kita ketemu why yang tidak overstretch dan tetap berada di topik dan tidak kejauhan dari topik itu. Mari kita masuk ke studi kasus. Tiba-tiba banyak anak-anak masuk ke rumah sakit karena batuk-batuk. Gimana mencegah ini supaya nggak lebih besar lagi? Ini fenomena. Lalu kita coba validasi fenomena ini dengan pencarian dan analisa data. Rumah sakitnya mana aja? Anak di range umur berapa? Mereka dari daerah mana? Gejalanya dari berapa hari? Kenanya di mana? Dan lain-lain. Biasanya data akan mengeluarkan perhitungan berupa percentage. Contohnya, ternyata 90% anak ini berumur 4-6 tahun. Mereka sudah bersekolah di level TK. 80% dari mereka terkena flu dan batuk-batuk dari teman sekolahnya. Oke, lalu kita masuk ke bagian insight. Apakah ada orang tua yang rela anaknya sakit? Tentu saja tidak. Apakah mereka tahu bahwa anaknya sakit dari sekolah, kelas, dan tertular dari teman-temannya? Well, sebagian besar nggak tahu. Oke, lalu kita masuk ke why yang pertama. Mengapa para orang tua tidak tahu ini sebelumnya tentang hal ini? Well, karena mereka tidak riset sebelumnya, karena mereka tidak merasa itu penting. Kita masuk ke why berikutnya. Kenapa mereka merasa itu tidak penting? Well, karena mereka tidak merasa bahwa isu ini punya dampak langsung terhadap anak-anaknya. Lalu kita masuk ke why yang berikutnya. Kenapa mereka tidak merasa isu ini punya dampak langsung terhadap anak-anaknya? Well, karena mereka berasumsi bahwa setiap sekolahan punya standar yang sama, standar yang baik dalam mencegah penularan penyakit di kelas. Dan mereka nggak tahu bahwa ternyata itu tidak terjadi. Oke, kita berhenti di sini. Bandingkan insight pertama yang tadi kita belum tarik, yaitu setiap orang tua tidak rela anaknya sakit, setiap orang tua mencintai anaknya, versus setiap orang tua ternyata berasumsi bahwa sekolah atau kelas di mana anaknya belajar itu sudah memenuhi standar untuk mencegah penyebaran penyakit. Bandingkan dua insight ini. Dua insight ini sama-sama benar. Sama-sama benar, nggak ada yang salah. Tapi perbedaan mendasarnya adalah ada perbedaan di konteksnya dan ada perbedaan di mindset dari target audience. Mari kita berandai-andai. Anggaplah brand yang request ke kita mengenai isu ini adalah brand masker. Bandingkan insight ini langsung diturunkan jadi bentuk print ad atau billboard atau KV jika tanpa ada tarikan kreatif atau ide kreatifnya lagi. Dengan insight pertama, maka kurang lebih KV-nya akan seperti ini.
Sedia payung sebelum hujan, sedia masker sebelum menyesal, karena penyakit bisa menyerang anak Anda saat Anda lengah. Bandingkan dengan insight yang kedua, tahukah Anda, tempat belajarnya bisa jadi tempat utama penularan penyakit? Pakaikan anak Anda masker, jangan tunggu sakit dulu. Mana yang lebih powerful? Bisa jadi, untuk orang umum, dua message ini tuh nggak ada bedanya ya, antara insight yang pertama atau insight yang kedua, begitu kita turunin jadi message. Mungkin nggak terlalu berbeda gitu. Tapi untuk spesifik target audience, itu signifikan sekali perbedaannya. Dan demikian juga, mungkin teman-teman suka ngelihat ada iklan-iklan yang kelihatannya biasa aja gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi kita bukan target utamanya. Walaupun banyaknya iklan-iklan yang beredar di masyarakat yang biasa aja itu emang biasa aja ide sama insight-nya. Yuk kita mulai study case yang lain ya. Lihat gambar ini. Apakah ini fenomena, atau ini insight, atau ini data? Banyak orang membuang sampah sembarangan. Yuk latihan, tulis di komen, kita diskusi di sana lebih lanjut. Gue bahas ini panjang lebar di konten kedua gue. Kalau dots itu ada kok di sekitar hidup lo, keseharian lo ada semuanya. Coba latih diri lo untuk bisa nangkep dot-dots itu. Breakdown langsung di kepala lo. Ini fenomena atau bukan? Datanya seperti apa? Keluarin handphone lo. Ambil dari data-data di internet. Coba lihat orang-orang yang riset sebelumnya. Coba breakdown. Dan coba tarik di kepala lo. Why this happen? Dan dengan demikian lu udah melatih diri lu setiap hari untuk bisa mencari insight dan memperbanyak dots lu. Cara-cara ini sering dipakai oleh teman-teman gua yang mengaku dirinya introvert karena cara ini nggak perlu dealing sama orang lain. Cukup lu membuka mata, menangkap dots itu, melihat fenomenanya, lalu lu coba cari dan olah di kepala lu sendiri. Selamat menjadi seorang filsuf kontemporer, filsuf modern. Orang-orang yang mengasah dirinya untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Bedakan antara fenomena, data, dan insight. Fenomena itu terlihat. Data itu validasinya. Dan insight itu adalah reason kenapa fenomena dan data itu ada. Take your time pada waktu membuat sebuah campaign untuk ngobrolin insight lebih mendalam daripada part yang lainnya. Karena insight itu adalah nyawanya sebuah campaign. Terima kasih udah nemenin gue ngobrol, bagikan channel ini ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Semoga dengan kita ngobrol lebih banyak, kita bisa asikin lagi dunia kreatif, dunia marketing, dunia brand yang ada di Indonesia. Dan semoga kita sama-sama bisa mencetak generasi emas Indonesia selanjutnya. Bye!